Oh ya, bagi yang live, tiba-tiba live, silakan nanti masuk lagi ya. Silakan langsung masuk aja lagi. Mohon maaf Pak, sebelumnya ada beberapa dari kakak-kakaknya ada yang nggak bisa masuk soalnya terkendala jaringan, soalnya lagi hujan. Oke, masukkan saja, tolong kirimkan namanya dari yang tidak bisa masuk. Ya. Siapa? Nanti Ya. akan direkam ya, dan akan saya upload di YouTube. Nanti tinggal dilihat lagi di situ. Siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, semua bisa lihat layarnya? Bisa, Pak. Bisa, Kak. Bisa lihat ya. Oke, kita lanjutkan kuliah minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai manajemen produksi dalam agribisnis ya. Kita akan membahas tentang manusianya. Karena memang dalam agribisnis ini ya, dalam manajemen agribisnis ini ada manajemen ya. Nah, manajemen ini yang menjalankan, yang mengatur semuanya itu adalah manusia. Nah, itulah mengapa mempelajari sumber daya manusia ini menjadi penting, terutama dalam agribisnis ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia, seperti yang saya bilang di awal perkuliahan, itu hampir 60% itu bergantung pada sektor pertanian. Ya. Tenaga kerjanya sendiri mungkin sekitar 60%. Ya. Dan kita sebenarnya secara kuantitas itu memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Ya. Hanya saja memang secara kualitas memang dibandingkan dengan sektor lain, misalnya sektor industri, kemudian pariwisata, jasa, itu memang lebih di bawah lah ya kondisinya. Nah, kita akan bahas kenapa sumber daya manusia ini menjadi penting dan bagaimana peran sumber daya manusia ini dalam manajemen agribisnis ya. Nah, apa sih sumber daya manusia itu? Nah, manusia sendiri itu adalah makhluk sosial ya, yang sangat berperan ya. Dia memiliki sifat-sifat sosial ya, yang adaptif, artinya dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia ini paling bisa untuk beradaptasi, baik dalam lingkungan hidupnya maupun dalam lingkungan sosialnya ya. Dan transformatif, bisa berubah ya. Yang dulu mungkin manusia masih sederhana ya, masih menggunakan tradisional, tapi dalam jangka waktu tidak begitu lama, dalam waktu 10 atau 20 tahun, dia bisa berubah menjadi manusia yang akrab dengan gadget gitu ya, dengan hal-hal yang sifatnya modern ya. Dia mampu mengelola dirinya sendiri ya, mengelola seluruh potensinya ya untuk mencapai kesejahteraan. Nah, itulah manusia ya, dia bisa berubah, bertransformasi bagaimana supaya dia hidup lebih sejahtera. Ya seperti dalam pertanian sendiri, mungkin dulu bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ya. Tapi kemudian berubah menjadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga kebutuhan orang lain. Ya. Dulu mungkin kebutuhannya hanya sandang, pangan, papan, sekarang kebutuhannya mulai bervariasi ya, termasuk pendidikan, kesehatan, hiburan ya, dan lain sebagainya. Itulah manusianya. Nah, kemudian ada sumber daya manusia, ada manajemen sumber daya manusia ya. Nah, ini juga dipelajari dalam suatu organisasi atau perusahaan ya. Nah, pada prinsipnya adalah manajemen sumber daya manusia ini adalah bagaimana supaya manusia, sumber daya manusia ini ya memiliki potensi untuk mencapai tujuan ya, tujuan organisasi ya.
Dalam hal ini organisasi bisa berarti perusahaan atau dalam suatu perusahaan agribisnis ya atau usaha agribisnis ya. Jadi mulai dari bagaimana merencanakan penggunaan merekrut sumber daya manusia, menggunakannya dan sebagainya, kemudian mengorganisasikan, mengkoordinasi, kemudian pelaksana. Tidak hanya itu saja, tapi juga perlu ada pengembangan. Ya. Bagaimana supaya sumber daya manusia ini makin terampil dan makin terdidik. Dan tentu saja karena sumber daya manusia ini digunakan, perlu ada pemberian balas jasa. Ya. Pemberian balas jasa ini bisa berupa gaji, bisa berupa bonus, dan sebagainya. Kemudian mengintegrasikan ya, bagaimana sesama manusia, sama sumber daya manusia yang berbeda-beda itu bisa menyatu untuk mencapai tujuan yang bersama ya, tujuan bersama. Kemudian perlu dilakukan pemeliharaan ya. Pemeliharaan ini maksudnya adalah bagaimana supaya sumber daya manusia ini tetap bisa bekerja dengan optimal di sini ya. Kemudian pemisahan tenaga kerja, jika misalnya tujuan tenaga kerja yang digunakan ini tidak sesuai dengan tujuan organisasi, itu bisa dilakukan misalnya pemisahan. Pemisahan ini bisa berarti pemecatan ya, atau bisa berarti dia dipindahkan ke bagian yang lain ya, yang sesuai dengan keahliannya dan sesuai dengan minatnya misalnya. Nah, jadi hal-hal dalam manajemen sumber daya manusia ini ya, mulai dari perencanaan ya, berapa kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan ya, apa saja ya, bidang keahlian apa saja yang ingin ditambah, kemudian bidang keahlian baru apa saja yang ingin ditambahkan misalnya, kemudian berapa banyak sumber daya manusianya, berapa banyak orang yang akan direkrut misalnya, bagaimana syarat-syaratnya, ya. Kemudian bagaimana gajinya, gimana plafon gajinya atau anggaran untuk menggaji mereka itu bagaimana dan sebagainya. Kemudian rekrutmen ya, bagaimana merekrutnya, ya, iklannya itu dipasang di mana, apakah di surat kabar biasa atau pada situs-situs tertentu misalnya. Kemudian bagaimana seleksinya, ada berapa tahap, ini disesuaikan dengan perencanaan tadi. Ya. Kemudian bagaimana perjanjian kerjanya, ya. Ini tentu saja harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah itu. Ya. Ada yang sistem kontrak, ada yang harus tenaga kerja tetap. Ya. Kemudian orientasi ini seperti pengenalan perusahaan. Jika setelah pekerja diterima, perlu dilakukan orientasi untuk supaya tahu ini tugasnya apa saja, bagaimana budaya perusahaan misalnya, kemudian bagaimana struktur perusahaan, kemana mereka harus melapor misalnya, kemudian hasil pekerjaan mereka itu diserahkan kemana dan sebagainya. Di sini juga akan menentukan penetapan tempatnya mereka itu akan di mana. Selanjutnya pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, imbal jasa, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, inilah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia di sini. Nah, bagaimana dalam agribisnis ya? Kalau ini manajemen sumber daya manusia secara umum yang biasanya dipelajari di perusahaan-perusahaan yang umum ya. Nah, dalam agribisnis ya ini unik ya, karena agribisnis sendiri berbeda dengan usaha manufaktur misalnya, pabrik atau perusahaan ya. Nah, Indonesia sendiri termasuk negara yang unik ya. Sekitar 40% penduduknya itu tenaga kerja itu bekerja di sektor pertanian.
Nah, ini membuat agribisnis ini sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja ya. Apalagi jika misalnya industri-industri yang mengolah hasil pertanian itu atau agroindustri itu berjalan dengan baik, maka kesempatan kerja akan semakin luas. Nah, ini juga karena agribisnis sendiri ini ruang lingkupnya sangat luas ya. Dari penyediaan input saja perlu berapa tenaga kerja ya. Usaha tani saja berapa, ini paling banyak biasanya. Kemudian pengolahan bagaimana, banyak perlu tenaga kerja. Distribusi dan pemasaran berapa ya. Nah, di negara-negara maju di Eropa Barat ya, seperti Jerman ya, itu dalam tiap orang yang bekerja ya di semua sektor itu satu dari 5 orang pekerja itu pasti berhubungan dengan pertanian dan agroindustri. Artinya dia masuk dalam lingkup agribisnis. Nah, itu 1 dari 5 orang pekerja Jerman itu pasti berhubungan dengan agribisnis ya. Untuk di Indonesia belum ada data yang menyeluruh ya untuk berapa orang yang bekerja dalam lingkup agribisnis. Paling yang ada datanya biasanya yang langsung pada usaha taninya biasanya. Nah, ini salah satu grafik ya. Kita lihat ya sejak tahun 98 sampai tahun 2017, ini jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, artinya di usaha taninya itu pada kisaran 40 juta orang. Ya, ada naik turun, tapi sejak tahun 2012 ini cenderung turun. Nah, sedangkan proporsinya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan itu ya cenderung turun. Ya. Kita lihat di sini. Dari tahun 86 ini sekitar 55% ya. Terus turun sampai tahun 2017 sekitar 30-an%. Ya. Ini. Jadi jumlah tenaga kerja kita semakin turun ya, yang bekerja di sektor pertanian. Nah, kemudian rumah tangga pertanian juga turun ya, kalau kita bandingkan antara tahun 2003 sampai 2013 ya, dalam jangka waktu 10 tahun, itu hampir semua sektor pertanian ya, dari tanaman pangan sampai jasa pertanian pun semuanya turun. Ini. Yang paling banyak turunnya di peternakan. Ya, peternakan dan hortikultura, banyak sekali turunnya. Ya, ini mungkin diduga karena memang untuk peternakan dan hortikultura ini banyak impor. Hasil peternakan sama hortikultura ini kita banyak mengimpor memang. Akibatnya harga lokal jatuh ya, sehingga orang-orang yang petani yang dulunya menanam hortikultura atau berusaha di bidang peternakan itu pindah ke tanaman pangan atau perkebunan ya, atau ke bidang non pertanian. Nah, ini pangsa kerja, tenaga kerja pertanian dan sektor-sektor lainnya ya. Ini ada 4 sektor yang jadi perhatian ya, karena ini menyerap tenaga kerja secara langsung ya. Ini 4 sektor ini menyerap sekitar hampir 70% tenaga kerja. Ya. Di sini pertanian ini sekitar 30% ya, paling tinggi ya pertanian dibandingkan dengan industri pengolahan, industri otomotif ya, dan jasa makan minuman. Pertanian masih menyerap. Inilah peran pertanian ya dalam menyerap tenaga kerja. Nah, kemudian yang menjadi masalah penting adalah SDM di sektor pertanian ini adalah aging ya.
atau penuaan. Banyak petani itu hampir 70% itu berumur di atas 40 tahun, di atas 40 atau 50 tahun. Ya. Dan ini jadi masalah juga karena petani semakin menua dan ini akan menyulitkan kita untuk melakukan pembangunan pertanian, terutama transformasi dari pertanian yang hanya menjual dalam bentuk segar menjadi transformasi ke industri, yaitu industri yang mengolah hasil-hasil pertanian. Nah, ini seperti ini ada data baru lagi ya, semakin menurun ya tenaga kerja sektor pertanian, sementara pertumbuhan sektor pertanian ini cenderung turun, sempat naik di tahun 2017 ya, tapi kemudian turun lagi menjadi minus 2,46 di tahun 2018. Nah, kendala yang lain adalah masalah tenaga sumber daya pertanian ini adalah pendidikan petaninya. Ya. Nah, ini kita lihat di grafik ini, pendidikan petani ini pada kisaran SD ya, lebih banyak, sekitar hampir sepertiganya ya, dalam jangka waktu 10 tahun ini ya. Memang terlihat banyak petani yang memang pendidikannya yang SLTP itu lebih banyak, mulai lebih banyak ya, tapi tetap yang terbesar masih pendidikan SD di sini. Tamat SD. Nah, ini jadi masalah. Juga. Itu hampir 70% itu pendidikannya tamat SD atau lebih rendah ya. Sedangkan yang lebih tinggi dari SD ya, SMP, SMA, perguruan tinggi itu hanya sekitar 30%. Ini salah satu kendalanya. Nah, kemudian juga jadi masalah adalah jumlah rumah tangga usaha pertanian ini cenderung turun ya di sini. Tapi PDB per kapita untuk pertanian ini juga kalah dengan industri. Artinya jumlah rumah tangga pertanian ini turun, ya, tapi turunnya itu kemana sisanya? Memang ada dugaan bahwa sektor pertanian, rumah tangga usaha pertanian ini beralih usaha dari pertanian menjadi misalnya industri atau pengolahan. Tapi kalau melihat PDB per kapita industri yang naiknya juga nggak begitu tajam, akhirnya timbul pertanyaan, kenapa rumah tangga usaha pertanian turun yang seharusnya pindah ke industri ya, tapi itu tidak ada di situ. Artinya kenapa rumah tangga usaha pertanian ini lebih banyak ke jasa ternyata. Misalnya buka warung misalnya ya, yang seharusnya industri pengolahan sehingga pertanian ini bisa beralih ke menjadi pengolahan industri agroindustri ya. Ternyata malah ke sektor informal. Akibatnya apa? Industrialisasi yang selama ini digembor-gemborkan pemerintah juga ternyata tidak jalan gitu ya. Nah, ini juga ya jadi masalah kembali adalah penyuluhan pertanian, jumlah penyuluh cenderung turun di sini. Sementara jumlah kelompok tani ya itu semakin meningkat. Ya. Nah, ini peningkatan kelompok tani ini ternyata tidak diikuti oleh peningkatan jumlah penyuluh. Nah, ini jadi masalah juga. Artinya ya pengembangan sumber daya manusia pertanian ini kendalanya di situ. Selain aging ya tadi ya, penuaan, kemudian pendidikan,
dan ini juga penyuluhan juga terkendala dengan sumber daya manusianya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Bisa lanjutkan saja dulu, Pak. Oke, nanti silakan bertanya ya. Nah, ceritanya kita sudahi dulu ya, cerita tentang kondisi pertanian di Indonesia, tantangan pengembangan sumber daya. Nah, kita coba lanjut ke masalah apa sih sumber daya manusia itu ya? Bagaimana posisinya dalam perusahaan atau dalam agribisnis? Nah, sumber daya manusia ini sering menjadi satu hal yang terlupakan ya. Nah, itu sering terjadi bahwa ya kita lihat sendiri banyak terjadi PHK ya. Karena apa? Karena manajer atau perusahaan ini sering tidak bersedia untuk menginvestasikan waktu dan uang untuk fungsi personalia ini, untuk pengembangan sumber daya manusia. Ya. Artinya para pekerja ini hanya dipekerjakan untuk hal-hal yang sifatnya rutin saja. Tidak ada, jarang dilakukan pelatihan ya. Begitu ada bermasalah sedikit, bisa langsung diberhentikan, kemudian cari pekerja yang lain gitu. Padahal sumber daya manusia ini adalah ujung tombak keberhasilan usaha ya. Dengan melatih pekerja akan lebih produktif ya, punya keahlian lebih, sehingga itu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang tahun 70, tahun 80-an. Mereka tidak segan untuk menyekolahkan pekerjanya ya, supaya pekerjaannya itu makin pintar ya, makin ahli ya, dan akibatnya pekerjanya itu akan bekerja secara maksimal ya, sehingga untuk memajukan perusahaan ada kesetiaan pekerja untuk perusahaan. Nah, ini yang banyak perusahaan di Indonesia yang tidak melakukan itu, hanya sedikit yang bersedia untuk menginvestasikan uang untuk pengembangan SDM-nya. Ya. Nah, ini akibatnya apa ya? Kita tahu bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa usaha agribisnis ini sangat bervariasi ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang skala multinasional. Dan tentu saja usaha ini memerlukan pekerja ya, memerlukan pengembangan sumber daya manusia. Nah, bagaimana supaya pertanian sumber daya manusia ini bisa mengisi agribisnisnya, sistem agribisnis yang bermacam-macam ini perlu ada pemikiran ya. Apalagi kita lihat tadi untuk sektor usaha tani tadi, sektor pertanian tadi ya, kita menghadapi masalah sumber daya manusia ya, mulai yang petaninya yang semakin menua, pendidikan rendah, ya, kemudian pengembangan sumber daya manusia dalam arti untuk penyuluhan pertanian sendiri makin kurang karena kelompok tani makin banyak ya. Sumber daya manusia itu sifatnya unik ya. Manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Bahkan untuk manusia yang misalnya dilahirkan kembar pun memiliki sifat yang berbeda ya. Ini sangat tergantung karakteristiknya mulai dari umur ya, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang, keluarga dan lingkungan ya, lingkungan sosialnya, keterampilan, emosi, pengalaman dan lain-lain ya. Itulah mengapa sumber daya manusia ini unik, karena tidak bisa manusia itu diseragamkan. Masing-masing memiliki karakter sendiri yang terbentuk karena mungkin pengalaman, umurnya, latar belakang, pendidikan, dan lain sebagainya.
Nah, ini akan menentukan ya bagaimana suatu perusahaan itu untuk merekrut, mengangkat, mendidik, mengorientasikan tenaga kerjanya, bagaimana melakukan evaluasi, bagaimana mengadakan promosi dan lain sebagainya. Nah, ini akan menentukan ya. Inilah uniknya sumber daya manusia, karena kita berhubungan dengan manusia yang tidak bisa kita atur sembarangan, gitu ya. Kita tidak bisa mengatur ya, membentuk manusia sesuai dengan keinginan kita, ya. Karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, karena karakteristiknya berbeda, itu juga membutuhkan kemampuan bagaimana untuk merekrut ya, mendidik ya, melatih ya, termasuk juga menetapkan gaji, mengadakan promosi, kemudian PHK dan pemindahan kerja dan lain sebagainya. Ya, ini akan menentukan karakteristik manusia ini. Nah, itulah mengapa manajemen sumber daya manusia ini sangat-sangat penting, karena kita tidak berhadapan dengan benda ya, tapi kita berhadapan dengan manusia yang memiliki pikiran ya, dan memiliki kepribadian, memiliki emosi, dan jika kita tidak bisa mengelola itu, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Nah, itulah pentingnya manajemen sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke peran dan fungsi manajemen ya. Yang pertama adalah perencanaan di sini ya. Perencanaan ini sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen ya, selalu berawal dari perencanaan. Ini bagaimana kita merencanakan ya untuk merekrut pegawai ya. Perlu direncanakan bagaimana persiapan dan seleksinya ya. Berapa sih kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas yang mungkin akan timbul ya. Tidak hanya yang diperlukan saat ini, tapi juga siapa tahu mungkin ada pekerjaan lain yang akan timbul. Contohnya misalnya perusahaan yang mengolah produk pertanian ya, memerlukan orang yang ahli untuk mengolah produk pertanian, operator ya. Tapi mungkin kedepannya bisa saja perusahaan itu berusaha untuk menjual sendiri ya, menjual ke konsumen. Artinya tidak hanya orang yang ahli dalam mengolah produk pertanian ya, tapi juga orang yang ahli dalam menangkap keinginan konsumen, sehingga dia bisa mengolah produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan itu padahal mungkin awalnya ya cukup ya semacam operator lah ya, rencana, misalnya seorang yang merencanakan produk ya, mungkin desainer atau dan lain sebagainya. Tapi juga ke depan mungkin akan timbul pekerjaan yang memerlukan pemasaran misalnya. Atau misalnya karena kebutuhan zaman, sekarang kan zamannya gadget ya, sehingga diperlukan orang yang mungkin ahli dalam pemasaran, tapi sekaligus ahli dalam pergadgetan atau ahli dalam media sosial ya, memiliki kemampuan IT misalnya. Nah, itu perlu direncanakan juga ke depannya itu mau seperti apa. Kemudian memperkirakan akan pekerjaan yang lowong misalnya berapa. Kemudian jika ada faktor internal, misalnya ada penambahan departemen misalnya, maka perlu dipikirkan berapa kebutuhan karyawan yang baru, bagaimana struktur organisasinya ya. Kemudian juga
harus memperkirakan faktor eksternalnya, ya. Misalnya hukum ketenaga kerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, kemudian apalagi di Indonesia nanti mungkin sepertinya hampir pasti omnibus law akan diterapkan misalnya, itu juga harus dipikirkan. Kemudian rekrutmen dan seleksi prosesnya. Nah, dalam rekrutmen ini ya, selain mencari calon pegawai juga juga diperlukan untuk analisis jabatan ya. Jabatan apa saja yang diperlukan ya. Berikut deskripsi dan spesifikasi pekerjaan ya. Kemudian dilakukan seleksi ya. Kemudian tahapan seleksinya ya. Mulai dari penerima dan penyortiran CV, tes tertulis, wawancara, tes keterampilan, dan lain-lain. Nah, dalam masa sekarang ini ya, keahlian tidak selalu penting di sini. Karena ya, dalam masa sekarang ini kita tidak bisa lagi untuk fokus pada keahlian tertentu, tapi harus fokus pada keahlian yang lain. Nah, pada masa sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi sangat penting ya. Seorang manajer ya tidak hanya harus pintar dalam manajemen, tapi juga harus mampu mengolah dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau dalam zaman sekarang ini yang disebut dengan knowledge worker, ya, orang yang bekerja yang memiliki pengetahuan dalam hal ini pekerja yang mampu meningkatkan produktivitas, profit dan daya saing. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Pekerjanya itu harus kreatif di sini. Jadi dia tidak hanya fokus pada bidang keahlian dia, tapi juga dia bisa menggabungkan ya, teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah atau untuk meningkatkan kemampuan dia. Ya. Artinya di sini ini pekerjanya ini tidak hanya asal menerima perintah. Artinya di sini ya jika diperintahkan untuk ini ya dia kerjakan ini saja. Nah, untuk knowledge worker ini tidak seperti itu, ya. Dia tidak hanya bekerja secara monoton, ya. Secara monoton hanya berulang-ulang itu saja atau repetitif. Tapi knowledge worker ini mampu mendesain ya, membangun, menguji, memelihara, mengoperasikan infrastruktur ya dengan sentuhan teknologi dan informasi. Nah, ini jadi tantangan bagi kita ya, bagi mahasiswa juga ya. Oke lah kalian pintar dalam agroekoteknologi atau dalam masalah kesuburan tanah ya. Tapi itu jadi akan sia-sia, artinya potensinya tidak akan terlihat jika kalian tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, ini yang dituntut oleh zaman sekarang. Ya. Kalian boleh ahli, misalnya ahli dalam agroekoteknologi, ahli membuat hidroponik, misalnya teknologi hidroponik atau teknologi reklamasi tanah misalnya. Tapi tanpa sentuhan teknologi informasi dan komunikasi ini, keahlian-keahlian ini tidak akan maksimal. Gitu. Nah, inilah yang dicari oleh perusahaan-perusahaan sekarang ini. Ya. Kalian tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi yang kalian miliki, ya, ilmu yang kalian miliki, tapi juga dituntut untuk dapat memberikan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya misalnya dalam teknologi reklamasi tanah misalnya, sekarang menggunakan sentuhan teknologi informasi, ya.
Kalau dulu reklamasi tanah, bagaimana cara membuat tanah menjadi yang tanahnya rusak menjadi subur misalnya. Tapi juga menggunakan teknologi informasi, bagaimana menentukan titik-titik yang perlu dilakukan treatment ya, tanah yang perlu dilakukan treatment, bagaimana titik mana kerusakan tanah yang paling parah di mana ya. Nah, itulah sentuhan teknologi informasi. Nah, kemudian pelatihan, pengembangan, dan penilaian ya. Nah, pelatihan dan pembekalan karyawan ini penting ya untuk meningkatkan keahlian bagi karyawan itu sendiri, meningkatkan tenaga kerja, dan pada gilirannya itu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ya. Nah, tentu saja tidak perlu pelatihan dan pengembangan ini perlu juga tidak hanya di luar perusahaan, tapi juga di dalam perusahaan. Ya. Bagaimana supaya perusahaan ini menjadi tempat yang nyaman bagi karyawan untuk mengembangkan dirinya ya, mencoba hal-hal yang baru misalnya ya. Kemudian juga tanpa adanya semacam sanksi jika percobaan hal yang baru ini mengalami kegagalan ya. Nah, ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan multinasional ya, misalnya Google ya. Google ini menyediakan suatu tempat bagi karyawan untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baru gitu, yang mungkin di luar kebiasaan ya. Dan apabila gagal, karyawannya tidak dipecat ya. Kalau berhasil diberi bonus, kalau gagal tidak dipecat atau tidak diberi sanksi. Nah, ini salah satu bentuk proteksi sehingga karyawan bisa fokus bekerja. Ya. Tapi kalau dikit-dikit diberi sanksi, dikit-dikit dapat teguran, nah itu membuat pekerja itu menjadi tidak mau untuk mengembangkan dirinya. Yang penting cari selamat. Nah, seperti itu. Ini yang sekarang ini dicegah ya. Karena kalau dikit-dikit diberi sanksi, karyawan tidak fokus bekerja ya, sehingga malah pindah ke perusahaan yang lain misalnya. Itu akan merugikan perusahaan. Kemudian promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi ini naik pangkat ya. Kalau demosi ini turun pangkat. Pemisahan ini karena misalnya perusahaan mengalami masalah ya, misalnya karyawan dirumahkan, nah, itu perlu semacam pengaturan juga agar jangan sampai karyawannya menjadi down yang berlebihan, akibatnya putus asa dan kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Kemudian ada terminasi ya. Terminasi ini pemecatan apabila mungkin pekerjanya melanggar aturan perusahaan. Kemudian diatur juga pemberhentian sukarela ya. Misalnya mengundurkan diri, bagaimana mekanismenya. Apalagi untuk pegawai yang sudah dilatih, misalnya mengikuti pelatihan di mana-mana, tiba-tiba mengundurkan diri, nah itu perlu mungkin ada kompensasi atau apa ya. Kemudian bagaimana untuk karyawan yang pensiun ya, apakah diberikan uang tali asih atau apa, atau uang pensiun dan sebagainya. Nah, terakhir ini ada suatu kasus dari sistem tenaga kerja suatu perkebunan ya di Jawa Barat kalau tidak salah ya. Nah, biasanya dalam suatu perkebunan itu ada staf ya. Staf ini terdiri dari manajer,
wakil manajer, asisten administrasi dan keuangan, kemudian asisten tanaman, dibantu mandor besar dan mandor lapangan, kemudian asisten teknis dan pengolahan. Ya. Ini biasanya mereka ini pekerja tetap ya biasanya. Jadi mereka memperoleh gaji bulanan ya. Nah, kemudian ada non-staff ya. Ini biasanya non-staff ini orang-orang yang bekerja di kebun langsung di lapangan ya. Nah, kalau di staff ini biasanya mereka kerja kantoran lah istilahnya ya. Nah, kalau non-staff ini biasanya kerja di kebunnya ya, di lapangan, di kebun. Ini ada yang disebut dengan karyawan bulanan tetap ya. Artinya mereka karyawan tetap ya, dan mereka memperoleh gaji bulanan ya di sini. Kemudian ada karyawan harian tetap ya. Mereka biasanya karyawan tetap, tapi biasanya digaji per hari. Apakah mereka bekerja atau tidak, tetap mendapatkan gaji. Bisa gajinya bisa bulanan atau harian, tapi biasanya gajinya harian. Nah, kemudian karyawan harian lepas. Ya. Ini biasanya mereka digaji kalau pada hari-hari bekerja saja. Ya. Ini ada yang memiliki keahlian ya, atau yang semi keahlian, artinya keahliannya menengah, dan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian. Ini biasanya kita menyebutnya misalnya buruh misalnya ya, yang hanya mengerjakan hal-hal yang disuruh oleh mandornya. Oke, ini sudah habis ya. Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi, Agroekoteknologi Angkatan 19. Nah, saya mau bertanya, Pak. Ketika di suatu pabrik terdapat banyak buruh, namun buruh selalu meminta kenaikan gaji setiap tahun, sedangkan produksi tetap saja. Apakah saya lebih baik mengganti para pekerja menggunakan mesin atau ada cara yang lain untuk meningkatkan produksinya, padahal mereka selalu menaikan gaji? Oh ya, oke. Terima kasih. Ya, memang ini menjadi kendala perburuhan di setiap negara ya, tidak hanya negara kita. Kita memang untuk tenaga kerja manusia itu memang diperlukan biaya yang tidak sedikit ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan manusia yang macam-macam tuntutannya ya. Ada yang minta gaji, minta kebutuhan ini itu, cuti, ya, bonus dan lain sebagainya. Ya. Di sisi lain, kalau kita mengandalkan mesin, ya, kita tidak perlu memikirkan masalah-masalah tenaga kerjaan ya. Kita tidak perlu memikirkan hal itu ya. Cukup datangkan mesin, investasikan berapa miliar, terus jalan karena mesin tidak merengek ya, tidak meminta kenaikan gaji dan lain sebagainya.
dan segala tetek bengek masalah tenaga kerja. Ya. Memang ada kelebihan dan keuntungan kalau kita pindah dari tenaga kerja ke tenaga mesin ya. Mungkin lebih efisien, kerja lebih cepat ya kalau pindah ya. Tapi kekurangannya ya, mungkin hubungan yang pertama ya, kalau pindah semua ke mesin, diperlukan modal yang tidak sedikit. Kemudian perlu orang yang bisa menjalankan mesin itu. Ya, tetap saja kita perlu pekerja memang. Kemudian dilakukan pelatihan, dilakukan upgrade mungkin tiap tahun ya. Kemudian di sisi lain ya, hubungan antara pabrik dengan orang-orang di sekitarnya, dengan penduduk di sekitarnya mungkin tidak bagus karena tenaga kerja yang diserap menjadi sedikit. Nah, tapi juga itu tergantung dari pekerjaan untuk pindah itu ya. Jika pekerjaannya berulang-ulang ya, rutin kayak gitu saja, misalnya itu bisa dilakukan pergantian dengan mesin. Mungkin dari sisi perusahaan itu akan lebih menguntungkan. Ya. Tapi tetap itu saja kita juga perlu tenaga kerja manusia untuk menjalankan itu. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang mengandalkan manusia ya, karena belum bisa digantikan oleh mesin, misalnya yang berkaitan dengan desain ya, dengan seni, yang perlu pemikiran kreativitas manusia, memang itu belum bisa digantikan oleh manusia. Meskipun ada beberapa teknologi, misalnya artificial intelligence, tapi untuk di Indonesia agak sulit untuk alih teknologi ini. Kalau tidak salah nanti akan dibahas ada pokok bahasan tentang bagaimana peran teknologi dalam manajemen agribisnis itu. Saya lupa di pertemuan, tapi setelah UTS, saya lupa di pertemuan berapa. Ada yang membahas khusus tentang alih teknologi. Artinya memang teknologi ini bisa membantu, tapi juga yang paling penting adalah manusianya juga. Karena sebagus apapun teknologinya, tapi tidak didukung oleh manusia yang menjalankan teknologi, itu akan sia-sia, akan terbuang sia-sia. Itu nanti akan dibahas tentang efek teknologi itu. Nah, soal pilihan apakah harus pindah ke mesin ya untuk menggantikan tenaga kerja, ini saya agak susah menjawabnya. Yang jelas ada kelebihan dan kelemahan untuk alih teknologi itu. Ya. Tapi juga teknologi ini diperlukan manusia-manusia yang ahli untuk menjalankan, karena tetap manusia yang mengontrol teknologi. Itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin sebagai tambahan ada beberapa cerita. Kita pernah mencoba alih teknologi ya di sektor pertanian, teknologi maju, menggunakan traktor dan lain sebagainya, dengan harapan lebih efisien ya, produksi lebih efisien. Tapi ternyata SDM-nya belum siap. Akibatnya miliaran rupiah untuk pengadaan traktor ini menjadi sia-sia. Dan itu sering terjadi di negara kita. Traktor mungkin sekitar 5 tahun sudah rusak, ya, karena SDM-nya belum siap. Maksudnya SDM belum siap ini, SDM-nya hanya bisa pakai saja, tidak bisa mengembangkan, tidak bisa memperbaiki. Makanya ya gitu-gitu aja, pakai berdasarkan buku petunjuk dan kira-kira. Tidak diajarkan bagaimana memakai teknologi ini yang baik, memakai traktor secara baik ya, bagaimana memelihara dan sebagainya.
Akhirnya ya udah asal masih hidup mesinnya jalan. Kalau udah mati ya udah gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mungkin itu jawaban sementara dari saya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, tidak hanya untuk hari ini, tapi juga di masa depan kalian ya. Kemudian semoga sehat selalu ya. Ingat minggu depan ujian ya. Oke, saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.